Halo semuanya, balik lagi di channel Cerita Film. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang rilis pada tahun 2021, yaitu dari sebuah film yang berjudul Mousa. Menceritakan kisah seorang pemuda yang sering dibully oleh teman-temannya, mendadak mendapatkan motivasi untuk menciptakan sebuah mesin pembunuh demi membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang pria bernama Yehia. Yehia adalah seorang mahasiswa teknik yang pendiam dan juga brilian. Saat itu ketahuan oleh dosennya sedang mengobrol dengan teman sebangkunya ketika kelas sedang berjalan. Atas hal ini, Yehia kemudian diminta untuk memecahkan persamaan yang saat itu sedang diajarkan di papan tulis. Mengejutkannya, pemuda itu berhasil menyelesaikan persamaan tersebut dengan menggunakan metode baru yang bahkan belum pernah diajarkan di kelas. Yang tentunya hal itu membuat profesor menjadi cukup jengkel. Terlebih setelah Yehia menawarkan diri untuk menjelaskan kepada sang profesor mengenai metodenya yang dianggap lebih cepat dan inovatif. Merasa direndahkan, sang profesor pun marah dan lantas mengusir Yehia dari dalam kelasnya. Selama perjalanan di lorong, Yehia tanpa sengaja tertabrak dengan siswa lain yang kemudian karena kesal siswa itu mulai memukuli Yehia. Yehia sendiri tidak bisa melakukan banyak hal karena dia memiliki beberapa gangguan mental sehingga membuatnya kesulitan untuk berkomunikasi dengan baik. Beruntung teman kelasnya yang bernama Rika segera membantu Yehia untuk menyudahi keributan tersebut. Di sana juga ada gadis lain bernama Mariam yang sangat disukai oleh Yehia. Namun dia sama sekali tidak berani mengutarakan perasaannya. Di malam harinya, ketika membantu sang ayah untuk membuat jam, Yehia mulai bercerita tentang bagaimana dia dipukuli di sekolah serta fakta bahwa gadis pujaannya melihat semua kejadian itu. Mendengar hal itu, sang ayah pun mencoba menghiburnya untuk membangkitkan kembali semangat Yehia. Tidak lama kemudian seorang pria bernama Nasser mendatangi rumah mereka untuk menanyakan keberadaan istrinya. Yang kemudian diketahui kalau istri Nasser dulunya pernah bekerja kepada ayah Yehia. Namun karena Nasser selalu melecehkannya, ayah Yehia pun berusaha membantu perempuan itu untuk melarikan diri dari Nasser. Bahkan si ayah menolak untuk mengungkapkan keberadaannya saat ini dan hanya mengatakan kalau istri Nasser telah kembali ke keluarganya. Kesal dengan pernyataan itu, Nasser pun menjadi marah dan bergegas untuk pergi sembari mengancam kalau dia akan kembali lagi. Setelahnya, pasangan anak bapak ini memasuki sebuah pondok tua yang dulu sering mereka gunakan untuk menghabisi waktu bersama. Dan dari pembicaraan mereka, diketahui kalau seharusnya Yehia memiliki kakak laki-laki yang bernama Mousa. Namun sayangnya Mousa kemudian meninggal tepat setelah dia dilahirkan. Maka dari itu untuk menghormati saudara laki-lakinya, Yehia kemudian memberikan nama Mousa kepada sebuah robot mungil yang baru saja dia kembangkan. Di mana robot ini dilengkapi dengan perangkat canggih yang memungkinkan Yehia untuk mengendalikan robot tersebut hanya melalui pikirannya. Sang ayah tentu terkejut dengan hal itu dan lantas menyarankan agar Yehia menjual robot tersebut ke toko mainan untuk menghasilkan lebih banyak uang. Di saat yang sama Miriam tiba-tiba muncul di sana untuk menanyakan keadaan Yehia. Namun pemuda itu hanya bisa mengangguk lalu pergi tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian Miriam bercerita kepada ayah Yehia tentang bagaimana pertama kali mereka bertemu. Pada dasarnya Miriam meminjam earphone milik Yehia untuk pelatihan pianonya. Namun ketika dia ingin mengembalikannya, Miriam tidak dapat menemukan keberadaan Yehia. Bahkan teman-teman sekelasnya pun tidak ada yang mengenal serta mengetahui di mana Yehia tinggal, yang menandakan bahwa Yehia tidak memiliki banyak teman. Singkatnya setelah Miriam pergi, Yehia mengungkapkan kepada sang ayah mengenai adanya pria lain yang lebih menarik darinya yang selalu bersama dengan Miriam di sekolah. Mendengar hal itu, sang ayah pun menasihati pemuda itu dan memintanya untuk memberanikan diri berbicara dengan Miriam mengenai perasaannya. Di saat yang sama tiba-tiba Nasser kembali bersama anak buahnya untuk memberi pelajaran kepada ayah Yehia serta mencuri semua barang berharga yang ada di sana. Sementara itu Yehia yang tidak memiliki keberanian untuk membela ayahnya hanya mampu bersembunyi di dapur sambil menggenggam sebuah pisau. Dan singkat dari kejadian itu,
Neser bersama anak buahnya membakar ruangan serta meninggalkan sang ayah untuk mati terbakar di sana. Setelah kematian ayahnya, Yehia mengalami depresi berat. Dia kemudian memutuskan untuk menjual rumah tersebut, lalu pindah ke pondok kecil yang kini menjadi satu-satunya kenangan tentang ayahnya. Dia sangat sedih dan merasa bersalah karena tidak bisa melakukan apapun untuk berusaha menyelamatkan ayahnya. Terlebih lagi setelah pihak kepolisian memutuskan untuk membebaskan Neser dari tuntutan akibat kurangnya bukti yang didapat. Pada satu momen Yehia sempat mencoba untuk bunuh diri, namun dia tidak melanjutkan keputusan impulsifnya setelah tiba-tiba dia mulai berhalusinasi mengenai keberadaan ayahnya yang mengatakan bahwa Yehia harus membalaskan kematiannya. Karena jika Neser masih dibiarkan berkeliaran, bisa saja suatu saat pria itu membuat ulah yang sama dan menciptakan anak yatim piatu lainnya. Berkat motivasi baru inilah, Yehia kemudian menggunakan uang hasil penjualan rumahnya untuk menciptakan robot Mousa yang jauh lebih besar dengan teknologi yang jauh lebih canggih. Setelah menghabiskan waktu berhari-hari untuk membangun sebuah robot yang sangat kuat, Yehia segera membawa robot itu dan secara diam-diam mengikuti Neser ke tempat persembunyiannya saat ini. Sesampainya di sana, Yehia menunjukkan keberadaannya dan memancing anak buah Neser untuk mengejarnya. Dia kemudian bersembunyi di sebuah ruangan dan mulai menggunakan perangkat canggihnya untuk menghabisi anak buah Neser. Setelah itu robot tersebut melemparkan sepotong kayu ke arah Neser yang saat itu ketakutan dan berusaha untuk melarikan diri. Berikutnya Neser dimasukkan ke dalam mobil dengan pintu yang dilas untuk membuatnya tidak bisa melarikan diri. Dan akhirnya Yehia membalikan mobil itu dan lantas membakar Neser hidup-hidup di dalamnya. Tanpa disangka semua kejadian itu ternyata disaksikan dan direkam oleh seorang supir bajai. Dan karena orang tersebut tidak bersalah, Yehia lantas membiarkannya pergi. Yang pada akhirnya video yang direkam oleh pria itu pun tersebar. Dan dengan cepat menjadi trending di platform digital sehingga ditonton ratusan juta kali. Bahkan berita televisi pun mulai berbicara tentang kekuatan luar biasa dari sebuah robot yang diketahui bernama Mousa ini. Tentunya keberadaan robot pembunuh yang sedang berkeliaran membuat orang mulai memiliki perspektif yang berbeda. Ada yang kagum namun ada juga yang ketakutan. Sehingga Kementerian Dalam Negeri lantas menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Dan untuk lebih bisa memahami karakteristik dari robot tersebut, mereka kemudian meminta bantuan dari seorang profesor mekatronik bernama Dr. Faris yang tidak lain dan tidak bukan adalah dosen yang mengajar di Universitas Yehia. Dan karena kebetulan saat itu Dr. Faris sedang membutuhkan uang dalam jumlah besar untuk mengobati putranya yang sakit, dia pun segera menyetujui tawaran tersebut. Di sisi lain, Yehia menerima surat tercetak dari orang misterius yang mengklaim bahwa dia tahu kalau Yehia adalah orang yang telah menciptakan robot Mousa. Di saat yang sama, Rika mendatangi pondok untuk memberitahukan bahwa dia menemukan buku catatan milik Yehia yang dilengkapi dengan sketsa gambar robot Mousa. Dan hal itu membuat Rika yakin bahwa Yehia lah yang telah menciptakan robot itu. Dia berusaha meyakinkan Yehia kalau keberadaannya di sini adalah untuk membantunya. Sehingga dengan adanya pernyataan itu, pemuda tersebut pun menunjukkan keberadaan Mousa yang saat ini tersimpan di dalam ruangan bawah tanah. Setelah membicarakan semua hal, Rika lantas membawa Yehia ke sebuah garasi terbengkalai miliknya untuk membantu aksi Yehia selanjutnya. Diketahui kalau Yehia mendapatkan pesan tercetak dari seorang teman pria yang dia kenal dari deep web. Dan pria itu pun meminta Yehia untuk menghabisi sebuah kelompok kriminal yang selama ini telah menjual narkoba, senjata, serta organ manusia dari anak yang diculik. Rika meyakinkan Yehia bahwa dengan keberadaan Mousa saat ini, mereka berkemungkinan besar untuk bisa memberantas para penjahat dan mengubah keadaan dunia.
Dia juga menyarankan Yahya untuk memberitahu hal ini kepada Maryam karena mungkin dengan begitu dia bisa memenangkan hatinya. Singkatnya, Yahya dan Rika membentuk sebuah tim dan mendatangi lokasi persembunyian kelompok kriminal yang sebelumnya ditunjukkan oleh seorang pria misterius dari Deep Web. Yahya sempat dibuat kesal setelah para penjahat itu berhasil beberapa kali menjatuhkan Mousa menggunakan ledakan bahan bakar serta bom. Meski begitu, pada akhirnya Mousa bisa kembali bangkit untuk menghabisi semua penjahat dan melepaskan tawanan anak-anak di sana. Segera insiden tersebut diketahui oleh publik dan membuat Mousa menjadi semakin terkenal setelah sebuah berita televisi menyampaikan detail kejadian mengenai Mousa yang telah membunuh 20 kriminal berbahaya. Ketika para polisi tiba di tempat kejadian perkara, Paris menemukan sepotong logam yang tidak sengaja terlepas dari Mousa akibat ledakan yang diterima. Hal ini segera membuat Paris menyadari kalau sebenarnya robot itu dikendalikan oleh seorang dari jarak jauh. Di sisi lainnya, ia mulai mengajari Rika tentang bagaimana cara mengendalikan Mousa. Selanjutnya mereka terus menjatuhkan kelompok-kelompok kriminal lainnya dan menyelamatkan lebih banyak orang dari ancaman bahaya. Tindakan ini membuat Mousa semakin mendapatkan peningkatan popularitas dan kemudian disukai oleh banyak orang dari hari ke hari. Hingga sampai pada suatu saat, Rika dengan sengaja membawa Maryam ke tempat persembunyian mereka dengan harapan agar Yahya bisa semakin dekat dengan Maryam. Sayangnya Maryam yang akhirnya menyadari kalau Yahya lah orang yang berada di balik aksi robot Mousa, lantas menjadi sangat marah sebab Maryam percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Yahya selama ini adalah tindakan yang salah. Karena pada dasarnya Yahya bisa saja menjadi seorang pahlawan tanpa harus bersembunyi di balik sebuah robot. Ungkapan itu tentunya membuat Yahya merasa sedih. Namun, Rika segera mendekatinya untuk membuat pemuda itu kembali bersemangat. Berikutnya Rika mengatakan kalau mereka harus segera menyembunyikan Mousa di tempat yang aman karena sekarang mereka tidak bisa lagi mempercayai Maryam. Yang mana dugaan ini pun kemudian terbukti setelah beberapa waktu kemudian, sekelompok polisi mendatangi tempat tersebut untuk mencari keberadaan Mousa. Dan meski mereka tidak bisa menemukan robot di sana, namun para polisi itu tetap membawa Yahya ke kantor untuk dilakukan interogasi. Dan beruntung karena tidak adanya bukti yang memberatkan, Yahya pun akhirnya dibebaskan. Sementara itu Dr. Fares yang mendapati bahwa penyakit anaknya menjadi semakin memburuk, lantas bertindak lebih agresif pada penyidikannya. Karena dia yakin kalau Yahya lah orang yang berada di belakang robot Mousa, untuk itu dia kemudian pergi menemui seorang pengusaha kaya raya bernama Samir yang merupakan ayah kandung dari Maryam. Di mana ternyata selama ini Samir diam-diam mengikuti pergerakan polisi untuk ikut melakukan penyelidikan kepada robot Mousa. Di sana Dr. Fares memberikan sebuah penawaran, di mana jika Samir bersedia untuk bekerja sama, maka nantinya dia akan menyerahkan Mousa agar perusahaan Samir bisa mempelajari serta menjual robot itu ke pasar. Dan sebagai gantinya Fares meminta sejumlah besar uang untuk digunakan mengobati putranya. Singkat setelah kedua belah pihak setuju, Fares menyewa jasa dari beberapa orang untuk melakukan skenario pembajakan di dalam sebuah kereta yang sedang berjalan. Salah satunya merekam aksi teroris itu untuk kemudian disiarkan ke publik demi memancing kedatangan Mousa. Yang pada akhirnya tepat setelah berita aksi teroris ini mulai menyebar di media televisi, Yahya yang tidak menaruh rasa curiga sedikit pun lantas segera membawa Mousa ke tempat kejadian perkara bersama dengan Rika. Akan tetapi ketika Yahya sedang sibuk mengendalikan Mousa untuk menangani kasus pembajakan ini, Dr. Fares melancarkan rencana lain dengan secara diam-diam menculik Maryam tanpa memberitahu Samir karena dia yakin kalau gadis ini adalah titik lemah dari Yahya. Dalam prosesnya para pembajak juga menggunakan sebuah alat pengacau sinyal
yang membuat koneksi Yahya pada Mousa sempat terputus. Dan momen ini segera dimanfaatkan oleh para pembajak untuk berusaha memotong lengan tersebut menggunakan gergaji mesin. Beruntung saat itu ada seorang remaja di dalam gerbong kereta yang berusaha merebut alat pelacak sinyal dari tangan para pembajak, yang mana hal itu pun membuat Yahya berhasil terhubung kembali dengan Mousa untuk berusaha melawan para penjahat serta membantu para penumpang untuk berpindah dari satu gerbong ke gerbong lainnya. Sesampainya mereka di tempat persembunyian, Yahya mendapati sebuah kaset berisi rekaman mengenai penculikan yang dilakukan pada Maryam. Dan meski Yahya sangat khawatir dengan hal ini, namun Rika segera mengatakan bahwa mungkin ini adalah sebuah jebakan. Untuk itu keduanya lantas pergi menemui ayah Maryam demi meminta bantuan. Dan tentu ini membuat Samir terkejut karena gadis yang diculik oleh Fares adalah putrinya sendiri. Dengan marah Samir lantas menghubungi Fares. Namun dalam percakapan itu, Fares justru memberikan batas waktu 24 jam kepada Yahya untuk segera menemuinya dan menyerahkan robot Mousa kepadanya, atau kalau tidak maka Maryam akan dia bunuh. Singkatnya, dengan bantuan teman yang ada di Deep Web, Yahya berhasil melacak lokasi keberadaan Dr. Fares dan segera pergi ke sana sendirian tanpa membawa Mousa serta Rika. Namun sebelum itu, Yahya lebih dulu memposting sebuah video online untuk mengungkapkan seluruh kebenaran mengenai dirinya serta memberitahu koordinat lokasi kepada para polisi tempat di mana dia menyembunyikan robot Mousa. Segera para polisi pun bergerak cepat untuk menuju ke tempat yang dimaksud. Akan tetapi sesampai di lokasi, ternyata Yahya telah memasang bom waktu pada Mousa yang kemudian meledak tepat ketika polisi sampai di sana. Kabar mengenai hancurnya robot Mousa ini segera sampai ke telinga Dr. Fares yang saat itu sedang menahan Yahya di ruangannya. Kesempatan ini kemudian digunakan oleh Yahya untuk membuat sebuah penawaran di mana jika Dr. Fares melepaskan Maryam, maka dia bersedia untuk menggambar kembali seluruh rancangan robot Mousa. Yang kemudian, tawaran itu pun segera disetujui oleh Dr. Fares. Namun ketika Maryam telah dibebaskan dan masuk ke dalam mobil Rika, Yahya justru bangkit dari meja dan lantas mengambil sebuah obat dari dalam sepatu serta menutupi hidungnya menggunakan bajunya. Bersama dengan itu datanglah sebuah mobil lain yang menyebarkan asap di sekitar area, yang seketika itu membuat seluruh anak buah Dr. Fares yang sedang berjaga di luar satu persatu pun mulai tidak sadarkan diri. Sementara Dr. Fares sendiri berhasil menyelamatkan diri dengan secepatnya pergi dari sana. Di mana ternyata mobil tersebut adalah kelompok dari teman Yahya yang berasal dari Deep Web. Kelompok itu kemudian mematikan lampu serta menanam beberapa bom pada tiap sudut bangunan. Bersamaan dengan ini, Yahya menghubungi Rika untuk memintanya membawa Maryam pergi secepatnya. Yahya juga sempat menyatakan perasaannya kepada Maryam tepat sebelum gedung tersebut meledak. Rika dan Maryam mengira kalau Yahya mati dalam ledakan itu. Namun ternyata teman Yahya yang berasal dari Deep Web menemukannya masih dalam keadaan hidup. Di akhir film diperlihatkan seorang pria yang berada di lokasi ledakan robot Mousa menemukan potongan logam yang berasal dari tubuh robot Mousa dan film pun selesai. Mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Like jika kalian suka film ini, serta jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman lainnya. Dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini, agar channel ini bisa lebih baik lagi dan dapat terus menyajikan konten-konten untuk mengisi waktu luang kalian semuanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di konten berikutnya.